Benda-benda peninggalan Wali Songo di Museum Masjid Agung Demak. Sesuai dengan namanya, Museum Masjid Agung Demak terletak di dalam kompleks Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa yang didirikan oleh Wali Songo di awal penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Masjid Agung Demak juga merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya V dari Majapahit. Berbagai koleksi bernilai sejarah ditampilkan di Museum Masjid Agung Demak, termasuk benda-benda kuno peninggalan Wali Songo. Pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam Museum Masjid Agung Demak tanpa dipungut biaya. Lalu, apa saja benda-benda peninggalan Wali Songo yang ada di dalam Museum Masjid Agung Demak? Mari simak video ini sampai tuntas. Di depan pintu masuk Museum Masjid Agung Demak, kita akan disuguhi sebuah benda peninggalan Wali Songo yang diberi nama alap-alap Samber Nyowo. Benda ini berasal dari Sunan Kudus yang kemudian diberikan kepada Panembahan Palembang. Kemudian diberikan lagi kepada Pangeran Palembang, hingga akhirnya diserahkan pada Masjid Agung Demak pada tahun 2003. Kemudian ada tongkat kayu telentang. Tongkat ini berasal dari Sunan Mandali Wali Roseh yang berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan Sumatera pada sekitar abad ke-16. Tongkat ini kemudian diberikan kepada Kiai Mahmud di Kepulauan Riau, hingga akhirnya diserahkan pada Masjid Agung Demak pada tahun 2003. Alap-alap Samber Nyowo dan tongkat kayu telentang ini berada dalam satu lemari yang sama, yang di dalamnya juga terdapat 2 buah paku Masjid Agung Demak era Paku Buwono I. Kemudian kita berlanjut ke sebuah ruangan yang menyimpan koleksi foto-foto lama dan dokumen-dokumen lama Masjid Agung Demak. Di dalam ruangan ini juga terdapat cerita sejarah Raden Patah sebagai raja dari Kasultanan Demak yang terpampang pada sebuah dinding kaca. Juga terdapat miniatur Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah dan daftar nama adipati-adipati dan bupati-bupati yang pernah memerintah Demak pasca Kasultanan Demak pindah di Pajang. Kemudian keluar dari ruangan ini kita disambut dengan pintu bledek Ki Ageng Selo. Pintu bledek ini dulunya pernah menjadi pintu utama Masjid Agung Demak. Pintu ini menjadi benda tertua yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak karena dibuat pada tahun 1466 Masehi. Pintu ini terbuat dari kayu jati dengan ukiran dan gambar 2 kepala naga. Menurut cerita, kepala naga tersebut menggambarkan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Hingga kemudian orang-orang menamakan pintu tersebut dengan pintu bledek. Pintu bledek Ki Ageng Selo ini juga merupakan condro sengkolo yang berbunyi Nogomulat Salirawani, yaitu tahun 1388 Saka atau tahun 1466 Masehi atau tahun 877 Hijriah. Kemudian di samping pintu bledek
Ki Ageng Selo, juga terdapat daun pintu serambi Masjid Demak pada tahun 1804 Masehi. Di sampingnya lagi juga terdapat daun pintu makam Kasultanan yang diperkirakan dibuat pada tahun 1710 Masehi. Yang paling menarik perhatian adalah Museum Masjid Agung Demak ini juga menyimpan tiang tatal Saka Guru. Tiang tatal Saka Guru ini fungsinya adalah sebagai penyangga bangunan masjid. Dinamakan tiang tatal Saka Guru karena dibuat dari tatal atau pecahan-pecahan kayu jati yang disusun sedemikian rupa supaya menjadi kuat dan bisa menyangga bangunan Masjid Demak pada masa-masa awal berdirinya. Tiang tatal Saka Guru di dalam Museum Masjid Agung Demak ini berjumlah 4 buah yang disimpan di dalam kotak kaca. 3 di antaranya berukuran setinggi 7 meter. Tiang tatal Saka Guru ini diambil dari Masjid Agung Demak setelah direnovasi pada tahun 1982. Yang diambil adalah yang berukuran 7 meter ke bawah dari tiang Saka Guru yang terpasang di Masjid Agung Demak. Sementara tiang Saka Guru yang berukuran 10 meter ke atas masih asli terpasang di dalam Masjid Agung Demak. Masing-masing tiang tatal Saka Guru tersebut disusun oleh 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Kemudian kita berlanjut ke sisi utara Museum Masjid Agung Demak. Terdapat 2 buah gentong pemberian dari Putri Campa pada abad ke-14. Di sebelahnya juga terdapat kentongan dan beduk yang fungsinya digunakan sebagai alarm penanda waktu sholat dan digunakan pada sekitar abad ke-15. Di bagian dinding atas juga terdapat hiasan dinding dari kayu jati bertuliskan angka tahun, tulisan aksara Jawa, serta ukiran-ukiran dan lambang Surya Majapahit. Benda-benda peninggalan yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak ini sangat terawat di dalam lemari pelindung kaca. Ini mungkin dimaksudkan agar benda-benda peninggalan tersebut tetap bersih dari debu dan dapat dilihat secara jelas oleh pengunjung. Selain benda-benda peninggalan yang disebutkan di atas, juga terdapat benda-benda peninggalan lain, seperti perabot rumah tangga dan lampu yang berbahan dasar kuningan dan kaca. Selain itu, yang cukup menarik perhatian adalah terdapat benda peninggalan berupa mushaf Al-Quran dan tafsir Al-Quran tulisan tangan berbahasa Jawa yang ditulis dengan menggunakan huruf Araf Pegon. Ada juga mushaf Al-Quran yang ditulis sendiri dengan tulisan tangan oleh Sunan Bonang pada tahun 1000 Hijriah. Museum Masjid Agung Demak adalah salah satu museum peninggalan Wali Songo yang di dalamnya menyimpan beberapa benda-benda kuno warisan Wali Songo serta peninggalan Kasultanan Demak dan Masjid Demak. Museum ini berada di sisi utara dalam kompleks Masjid Agung Demak. Setelah mengunjungi museum ini, pengunjung juga bisa sekalian ziarah ke makam Raden Patah, Raja pertama Demak, yang makamnya berada di belakang Masjid Agung Demak. Setelah itu, pengunjung juga bisa sekalian ziarah ke makam Sunan Kalijaga
yang makamnya berada di sisi timur, sekitar 10 menit dari Masjid Agung Demak. Demikian informasi mengenai Museum Masjid Agung Demak. Semoga informasi ini menambah pengetahuan. Salam budaya Nusantara.